Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C, kelas TSBG C. Untuk kali ini, kami akan mempresentasikan tema kedua kami, yaitu bahan beracun dan berbahaya. Untuk materi pertama, yaitu ada apa itu bahan beracun dan bahan berbahaya. Bahan beracun dan bahan berbahaya ini akan dibacakan oleh Muhammad Alif Faras Mufli. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang apa itu bahan beracun dan berbahaya. Bahan beracun dan berbahaya merupakan istilah yang digunakan dalam bidang kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup K3LH. BT adalah zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain pada umumnya karena sifat-sifatnya itu bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya memerlukan penanganan khusus. Baik, itu saja untuk saya. Untuk materi pertama sudah selesai. Untuk materi kedua, yaitu penjelasan arti dari B3 dalam konteks K3LH yang akan dibacakan oleh Siti Nurhalisa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti dari B3 dalam konteks K3LH, yaitu beracun, bahan yang dapat menyebabkan keracunan atau kerusakan pada organisme hidup jika terpapar dalam jumlah yang memadai. Sedangkan berbahaya yaitu bahan yang dapat menimbulkan bahaya fisik, kimia, ataupun biologis seperti kebakaran, ledakan, reaksi kimia berbahaya, atau kontaminasi lingkungan. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, yaitu jenis bahan berbahaya dan beracun. Di mana bahan berbahaya dan beracun ini ada tiga. Tiga tersebut akan dibacakan oleh Muhammad Nur Febriansyah. Untuk Muhammad Nur Febriansyah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan jenis bahan beracun dan berbahaya. Yaitu satu, bersifat iritasi, yaitu bahan padat atau cair yang jika terjadi kontak secara langsung dan apabila kontak tersebut terus-menerus dengan kulit atau selaput lendir dapat menyebabkan peradangan. Dua, beracun, bahan yang bersifat racun bagi manusia dan akan menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit, atau mulut. Yang ketiga, berbahaya, bahan baik padatan maupun cairan ataupun gas yang jika terjadi kontak atau melalui inhalasi atau pun oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sama akan halaman sebelumnya, ini akan juga dibacakan oleh Wahyu. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan jenis bahan berbahaya dan beracun. 1. Mudah meledak. Bahan yang pada suhu dan tekanan standar 25 derajat Celcius sampai 760 dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan satu suhu dengan tekanan tinggi yang dapat dengan cepat dapat merusak lingkungan di sekitarnya. 2. Pengoksidasi. Bahan yang memiliki waktu pembakaran sama atau lebih pendek dari waktu pembakaran senyawa standar. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada limbah B3, di mana limbah B3 ini terbagi menjadi tiga, yaitu limbah padat, cair, dan gas. Untuk limbah padat ini adalah sampah organik busuk, yang contohnya itu sampah sisa makanan, sampah anorganik, dan organik tanpa membusuk. Contoh selanjutnya itu adalah selulosa, kertas, plastik, kaca, logam, sampah abu. Ada juga abu sisa hasil pembakaran dan sampah bangkai binatang. Untuk
limbah cair itu, contoh limbah cair adalah air bekas cucian di rumah tangga, minyak jelantah, limbah dari pabrik tahu, dan lain-lain. Untuk limbah gas, ada juga limbah gas bisa dihasilkan dari aktivitas industri maupun dapur rumah tangga. Limbah gas biasanya membawa partikel tertentu yang bisa mencemari udara. Contoh limbah gas adalah asap buangan kendaraan bermotor, asap dari aktivitas industri, asap kebakaran hutan, dan lain-lain. Berikut ada juga contoh gambar yang akan tampilkan. Selanjutnya adalah cara pengolahan limbah B3. Cara pengolahan limbah B3 ini akan kembali dibacakan oleh Saudara Muhammad Alif Parasutri. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan lagi tentang cara pengolahan limbah B3. Adapun dampak negatifnya atau bahaya dari limbah B3 itu adalah dapat menyebarkan dan merugikan banyak pihak termasuk lingkungan. Oleh karena itu, limbah B3 yang dihasilkan industri harus diolah dengan penanganan yang tepat. Betul. Selanjutnya, simbol-simbol dari limbah B3, di mana terdapat banyak simbol dari limbah B3 ini. Ada 10 simbol limbah B3 yang akan dibacakan lagi kepada Siti Nurhaliza. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol limbah B3. Simbol tertentu digunakan sebagai tanda atau informasi tentang sifat produk tersebut. Limbah B3 pun memiliki simbol-simbol tertentu, yaitu yang pertama, sifat mudah meledak, yang kedua, sifat mudah menyala, yang ketiga, simbol korosi, yang keempat, simbol beracun, yang kelima, simbol berbahaya bagi lingkungan, yang keenam, simbol bahaya lain berupa gas, yang ketujuh, simbol iritasi, yang kedelapan, simbol pengoksidasi, yang kesembilan, simbol karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik, yang ke-10 simbol berbahaya. Baik, Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sudah berakhir. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Mohon maaf, lebih kurang dimohon maafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.